bertahan lama itu bakalan lebih unggul daripada orang yang gitu ya. Paling tiap hari gitu ya. Cukup saling percaya aja. nggak bisa kayak gitu. Nggak, Karena kalau- itu kebanyakan cowok kan. Ya. Lihat itu istrinya udah secantik bidadari itu tapi aja ada mesti alasannya. apa Ada alasannya? alasan. Dia nggak tahu. Wake up to reality. Oke, hari ini gue sama dua bintang tamu sekaligus nih. Oke, perkenalkan nama saya Rini. Rini ya. Iya, bisa dipanggil Ririn juga terkadang. Rini, oke. Sama Perkenalkan nama saya Diko. Bisa dipanggil Diko. Dibo ya. Apa tema kita hari ini? Relationship. Relationship ya. Oke, nah selama kalian relationship nih kan ya, masih pacaran lah ya kan. Ya. Nah itu selama kalian menjalin hubungan itu pasti ada sih hal-hal yang nggak disukai sama pasangan kalian. Gitu. Ya, Oke, pasti sih. oke. Nah coba aku mau tahu deh dari sudut pandang cewek ini ya, cewek ke cowok ya, dari Ririn dulu. Kamu sama cowokmu itu red flag-nya itu apa? Kalau aku sih ada 3 poin sih ya. 3 poin. Yang pertama itu masalah komunikasi. Yang kedua itu masalah kejujuran. Sama yang ketiga itu komitmen. Oke, dari komunikasi itu red flag-nya yang kayak mana? Kalau komunikasi itu kayak kalau mau pergi kemana-mana harus ngabarin. Dan juga kalau mau menjalani suatu aktivitas tuh setidaknya kasih bukti atau apa itu Betul. udah bisa bikin tenang banget Oh, sih. Oke, maksudnya red flag-nya tuh gini, dia kemana tapi nggak bilang, nggak ngabarin tahu gitu. sama sekali, ntar tiba-tiba udah di sana baru ngabarin itu udah Oh, gitu. bikin kitanya bad mood banget sih. Oh gitu kan. Oh. Oh jadi jangan pas bilang aku lagi Iya. futsal. Kalau bisa tuh sebelum dia pergi dia udah ngabarin kayak gitu kan. Gitu ya. Hmm. Oke. Terus apa yang lagi? kedua tadi itu tentang kejujurannya. Kejujuran. Dia walaupun mau pergi sama teman, entah itu teman adik tingkat ataupun sebaya dia ya, entah itu cewek atau cowok, setidaknya kabarin. Jangan sampai kita tuh tahu dari temennya kayak gitu loh. Betul. Itu udah bikin kayak Oh iya sih, jatuhnya kayak salah paham gitu kan. Iya. Karena kalau mau kemana-mana ya setidaknya jujur. Iya. Dan juga yang terakhir itu adalah prinsip kan ya. Prinsip. Jadi walaupun kita udah kayak jujur sama sering komunikasi terus, tapi kalau prinsip kita nggak mau serius dan nggak mau menjalani hubungan itu dengan baik ya percuma juga kan. Saya nggak ada komit gitu ya. Iya, nggak ada Iya. komitmen kayak gitu. Karena ya tahu sendiri lah ya. Kalau menurut saya cowok-cowok tuh banyak yang ya kayak gitu. Banyak gitu ya cowok ya. Ngaku nggak lo? Ngaku harus ya. Sebagian kan nggak semua. Nggak semua ya, bagian Iya, aja. juga kayak gitu. Enggak Saya juga. loh. Nggak mungkin nggak Enggak, ada. iya, bisa. tapi lebih banyakan cowok daripada cewek. Itu bisa berbanding 80 cowok dan 20 cewek. Iya. Iya kan? Setuju nggak? Survei dari mana? Surveinya bisa 2 banding 1. Coba jelasin deh. Jelasin kok. Yang tentang apa nih? Tadi yang kamu bilang komitmen. Menurut Ririn bilang lebih baik cowok yang nggak komitmen. Yang nggak komitmen ya. Hmm. Ya kalau dari aku pribadi sih ya, kalau memang kebanyakan sih memang sih komitmen ini kan dibangun bersama Pak. Iya. Maksudnya nggak dari si contoh si Ririn sama Sebelah pihak. pacarnya gitu kan, Hmm. nggak sebelah pihak gitu kan. Jadi biar memang adil aja gitu. Jadi kalau cowoknya ini ibaratnya nggak komitmen kan, Iya. pasti ada alasan ya Bang. Iya. Ya, alasannya yang pertama mungkin si cewek ini mungkin komunikasinya mulai nggak baik gitu ya kan. Oke, sama kayak tadi. Nah, baru kan terlalu ada yang disembunyikan gitu. Kurang terbuka. Kurang terbuka lah ya kan. Hmm. Jadi kayak misalnya mungkin ngasih kabar, mungkin kabarnya pun Iya. nggak jelas juga Iya. ya kan. Baru kayak Slow respon gitu. ya ditanya ini pun dia nggak mau bilang juga gitu. Oh. Menurut aku nih ya, kalau sebenarnya gini simple sih kan. Komitmen ini dibangun bersama ini kita nggak perlu harus saling ngabarin tiap hari gitu. Cukup saling percaya aja. nggak bisa kayak gitu. Memang Karena kalau dari aku nggak Kayak mungkin lah tahu. kayak harus ditanyain kemana-kemana gitu. Itu terlalu ribet. protektif Gitu. menurut Ya, kamu. iya, Menurut over cowok kayak notif gitu lah ya. Iya. Tapi Terlalu kalau protektif. menurut cewek itu memang penting sih, apalagi untuk yang menjalin hubungan LDR, walaupun satu kata juga sering jarang ketemu kan, misalkan dalam 1 minggu cuma 1 kali ketemu itu memang wajib sih. Karena Maksudnya nggak perlu ini lah terlalu sentimen lah. Misalnya Iya. kita kayak ada
ada foto misalnya kan, lagi bersama kan langsung ditanyain, nggak perlu sebenarnya sih, itu aja sih. Perlu sih, entar siapa tahu jangan sama mantan ya kan? Iya kan? Kita nggak tahu. Emang kenapa kalian sama mantan? Karena ada yang bilang itu cinta lama lebih kuat daripada cinta yang baru, apalagi itu udah bertahun-tahun. Oh, oke. Orang lama itu bakalan lebih unggul daripada orang yang baru. Gitu ya. Iya. Jadi itu ya, respeknya itu kemarin di komunikasi ya. Iya. Komunikasi intinya kalau dari sudut pandang cewek sebenarnya Ririn itu apa ya, komunikasi yang kurang atau kurang terbuka. Tapi kalau dari sudut pandang cowok dari Dipo justru red flagnya itu kalau over notif gitu loh. Ya di hatiku tuh cuman kamu aja gitu loh, intinya kayak gitu. Enggak juga kan. Gak usah overthinking, intinya singkatnya kayak gitu. Oke. Tapi tapi lihat aja sih kayak yang berita-berita sekarang ini, contohnya Firdaun, siapa lagi itu kebanyakan cowok kan. Lihat itu istrinya udah secantik bidadari itu aja, pasti apa rasanya? Dia nggak tahu, nggak gini, kebanyakan cewek kan. Ketika dia ngelihat posisi orang tersakiti kayak istrinya gitu kan, kayak Virgon, padahal di balik itu istri Virgon pun juga kayak gitu. Karena live-nya gitu kan, kurang bagus juga ya. Tapi apakah harus gitu selingkuh kayak gitu ya? Nggak bisa dibicarain baik-baik. Kan katanya tadi yang namanya menjadi suatu hubungan itu utamanya adalah komitmen dan komunikasi. Misalkan kurang perhatian. Ya kan? Enggak, misalkan gini, misalkan si cowok itu udah mulai agak nggak suka sama si cewek dengan tingkahnya segala macam, itu nggak bisa dikomunikasiin baik-baik ya, kayak gitu. Kenapa harus sampai selingkuh ataupun main belakang? Mungkin dari sudut si cowok ya, mungkin dia kayak udah inilah sebenarnya capek lah nanggapin ceweknya, mungkin udah mulai timbul rasa bosan, rasa kurang nyaman gitu. Memangnya cewek nggak capek ya kalau selalu ngasih pengertian, selalu ngasih kayak apa ya? Ya mengalah seperti itu sih sama cowok. Padahal si cowok udah berulang kali ya ngelakuin kesalahan, walaupun itu menurut dia hal yang kecil, tapi bagi cewek itu benar-benar mengingat loh di kepala. Ini sering kasus kayak gitu ya. Beberapa kawan cowok brother curhat sama aku. Kalau gimana ya, bro, aku tuh udah effort gini, tapi cewekku tuh nggak nganggap itu effort tuh, udah capek lah aku. Contohnya gimana nih? Effort tuh banyak kok. Misal kayak udah pengertian, udah sering ngabarin, dia kemana perlu apa dia anterin. Gini, pengalaman menarik. Tadi kan sampai pengalaman itu kan. Enggak sih, sebenarnya kayak gini, kalau cewek itu pas awal menjalin hubungan dia bakal treat cowoknya itu sebaik mungkin supaya cowoknya itu nyaman. Tapi kalau dalam pas awal-awal itu si cowok effortnya cuma segitu-segitu aja dan juga nggak terlalu banyak, lama-kelamaan cewek nanti akan mengikuti alur yang dibikin oleh si cowok. Apalagi kalau si cowoknya itu mulai nggak peduli ataupun mulai kayak cuek segala macam, ya udah ngapain lagi, ujung-ujungnya cewek bakal ngelakuin apa yang dilakuin oleh si cowok. Karena cewek kebanyakan lebih menyukai yang namanya feedback. Kalau di awal mungkin dia treat sebaik mungkin karena dia pengen diperlakuin kayak gitu. Tapi kalau di akhir, ya cewek bakal ngelakuin apa yang dilakuin oleh cowok. Gitu ya, polanya gitu. Gitu. Oke. Setuju sih kalau udah ini. Bener kan? Setuju sih. Iya kok kayak gitu. Setuju nggak kok? Setuju nggak nih? Karena kebanyakan cowok gitu sih, rata-rata ya. Bukan semuanya, rata-rata aja sih. Iya setuju sih. Cuman kalau pribadi ya pengalaman dulu sih, gimana ya? Memang komunikasi udah baik lah, gitu kan. Cuman kadang aku bingungnya tiba-tiba yang merusak hubungan gitu kan, cuman hal sepele gitu, itu yang berlebihan aku bilang. Kayak ini aku bilang tindakan yang berlebih dari cewek ini, Tindakan yang berlebihan gitu. Kayak kita aku dulu kerja gitu kan, terlalu ditanyain gitu kan, ini kan jam kerja nggak mungkin aku bahas chat ya kan. Iya, pas malam pun enggak, aku bingungnya gini kan, tiba-tiba wajib manggil sayang katanya, itu yang jadi permasalahan gitu kan. Tapi memang jangan kalau nggak salah sayang ini nggak Pak. pacaran gitu. Jangan salah ya, cewek itu hal sekecil apapun dia bakal jeli loh, bakalan teliti. Iya, aku setuju. Dari huruf sayang yang G-nya 3 terus cuma jadi 1 itu aja udah artinya beda ya? Iya, Artinya beda ya? beda itu artinya. Oke. Enggak, bukan menurut cewek tapi memang artinya kayak gitu. Oke. Jadi apa ya? Ada beberapa red flag yang memang itu nggak bisa ditoleransi.
ada beberapa red flag yang memang harus kita toleransi, kita terima. Misalnya kamu nggak suka kan cewekmu yang kayak gitu, tapi dari sisi cowok ya udah kita bisa harus bisa terima itu loh. Cewek lu sebenarnya kayak gitu, maunya kayak gitu, ya udah Karena terima. kamu udah sayang sama dia ya kamu harus terima. Aku terima. Gitu aja. Sebaliknya nanti tinggal cewekmu. Kecuali kalau kamu cuma mau main-main sama dia ya udah. Bisa terima nggak gitu loh. Sebaliknya apa yang kamu mau dari dia bisa terima apa enggak? Gitu. Oke. Lagi-lagi kan cowok Ya. Iya. Enggak juga. Bisa saling terima. Menurutku sih saling terima itu. Saling menerima, saling mengerti. Ya, saling melengkapi. Iya. Itu namanya. Jadi saling support gitu. Satu sama lain. Saling support. Nah, idealnya sih mau kayak gitu. Iya. Nah, itu makanya kita tuh diuji. Iya. Lebih suka sih real life-nya langsung Bang, daripada memang harus di chat gitu. Ibaratnya Iya. ketemu kita kayak berapa kali lah ya kan. Menurutku itu udah oke lah Iya. maksudnya. Kalau gue pribadi juga gitu. Iya. Aku lebih suka yang real. Gitu ya. Daripada apa chat-chat cerita apa udah semua aja gitu. Iya enak ketemu aja, selama nggak cetan enak kalau dia benar-benar nggak cetan ya, cuma main games sih misalnya. Tapi ntar kalau nggak tahu dia cari yang lain, cetan yang lain gimana gitu? Ah, kitanya udah dengan nggak ngechat dia, dia cetan sama yang Itu lain. overthinking namanya kan Ya, namanya overthinking. Kadang juga memang sering Pengalaman ya? sih. Iya. Oh iya. Dari situ nggak salah sih. Cuman ya. Gini aja sih, itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Ya, oke. Pandai-pandai aja sih cari pasangan gitu. Karena itu insting kita lebih tahu loh kadang tuh. Oh Iya, ini iya. misalnya dari sudut pandang cewek ya. Oh ini cowok bisa lah dipegang. Sama cowok kita juga nalar kita juga main gitu. Ini cewek ini bisa apa enggak? Tapi cewek lebih perasa, lebih peka. Dia Peka. lebih tahu kalau cowoknya udah mulai berubah tuh. Iya. Kalau ya itu benar. Benar. Tapi dari sisi cowok tuh sering gagal memahami mana cewek yang player sama enggak. Pengalamanku kayak gitu sih. Sering gagal. Karena kebanyakan cowok tuh mandang fisik. Hmm. Nah, ya nggak sih? Enggak, aku mandang hati. Dia cari cowok itu mandang fisik. awal pertama ketemu pasti yang dilihat itu fisik ataupun wajah. Benar atau benar? Benar kan? Sebagian itu karena dia gini Bang, karena di situ kan masih awal kita bisa buat kagum ke cewek Iya. ini kan. Cuman kalau aku bilang sih kalau udah memang cinta gitu kan, itu nggak ngeliat fisik lagi sih ibaratnya. Iya, kita Ya, benar-benar ya, lebih suka. Pasti kita kita punya kriteria next stepnya ada gitu kan. yang Benar-benar. Sama sih, sama kalau aku mungkin aku gini jual- aja lah Bang, kayak kita nilai cewek lah ya. Kita Ah. lihat cewek cantik ya, putih atau apa, kita kan kagum lah. Cantik manis gitu kan. Tapi kan seketika aja tuh Bang. Iya. Kita nggak bisa miliki gitu kan. Seketika habis itu kita punya pacar gitu kan. Mungkin ya kata teman kita, ini biasa aja, aku pernah punya cewek kan. Sampai teman gue bilang kan, "Kok jelek aja, mau ngapain kau beli kayak gitu kan?" Tapi aku bilang, kayak mana kan? Ini kan memang udah suka gitu kan, memang udah nyaman gimana coba ya kan. Jika saudaranya yang cantik kita nggak bisa apa juga gitu. Iya. Ya gitu lah. itu kalau komit kayak gitu, cowok kalau komit kayak gitu. Udah kayak mana fisik, Iya, kalau yang komit ya, kalau kita ketemu sama yang main-main itu yang susah. nah itu susah. Yang bikin cewek selalu tahu trauma itu karena dia terkadang ketemu Iya. sama yang ya Apalagi nih di Batam nih, yang bad boy atau apa di sih? Batam nih banyak berkeliaran kayak gitu. Iya, nggak salah bener. Tapi kebanyakan ini ya, yang aku rasain ini cewek memang lebih suka yang ini, fuckboy loh. Enggak, Enggak. saya enggak. Iya, kecuali lo ya, Enggak. kecuali lo. Iya. Di luar sana 70% suka yang bad boy. Fuckboy loh yang nakal yang gimana gitu kan. Ya yang namanya Keren. berarti itu. Iya. Sebagian gitu. Gini aja sih, jodoh itu kan cerminan diri. Ya. Cewek itu punya kecenderungan sifat, yaitu moodnya itu dikontrol oleh cowok. Jadi gini, ada penelitian psikologis ya, banyak bukti psikologis, para peneliti ya, ahli psikologi itu bilang kalau cewek itu susah kontrol moodnya sendiri. Tapi secara alami cowok itu punya potensi kontrol moodnya cewek. Kenapa cewek itu kadang tuh lebih ya kan, yang dibilang suka sama bad boy, lebih nyaman sama bad boy karena bad boy ini lebih tahu cara nge-treat moodnya cewek, perasaannya cewek gitu, dibanding cowok yang baik atau flat-flat aja. Ya tergantung gak sih? Ya, sebenarnya bukan salah baiknya atau salah bad boynya, tapi lebih ke ini sih. Kalau aku istilahnya inner value, nyebutnya inner value. Kadang tuh memang
bad boy punya inner value yang sama good boy nggak punya. Kadang memang kayak gitu. Iya. Oke, itu Kalau selama saya ketemu ini saya masih bingung sih itu bad boy atau good boy ya. Selama itu mau yang sekarang. Enggak lah, kalau yang sekarang enggak. sekarang menurut nggak ya? Oh. Sekarang beda lah. Good boy itu. Good boy ya. Amin. Itu kan kita bahas tentang 9 red flag ya. Iya. Coba, nah sebaliknya nih, coba dari sudut pandang cewek, Ririn tuh apa ya, ekspektasinya cowok itu kayak gimana? Kebalikan dari red flag, Iya. green flagnya apa? Kalau untuk green flag-nya ya itu tadi. Ini kriterianya kayak gimana? Cowok mau cowok lo maunya dia kayak gimana gitu aja. Ya pokoknya selalu ada kasar kamu deh ini. Selalu ada buat gue aja sih. Gitu selalu ada ya. Udah itu nggak pernah bohong juga. Jadi kalau mau kemana-mana itu harus ngabarin. Oke. Terserah lah itu mau sama cewek atau mau sama siapa. Oh oke. ngabarin aja. Jadi Ririn ini kriterianya Jujur. ya cocok sama cowok good boy. Speknya spek yang good boy. Dia nggak spek sama yang bad boy. Benar. Kalau lo di bawah apa lo? Cewek yang kayak gimana? Yang Memenuhi ekspektasimu. ekspektasiku ya. Gue kan jomblo sekarang kan. Ya. Jomblo atau jomblo ini. Gue gak nyari cewek, emang belum. Belum. Ya. Ntar yang lihat tuh ternyata ada. Ternyata ada TTM-nya segala macam tuh gimana? Iya. Ntar ada. Kalau chat doang, ada Ya. sih. Ya. Cuma belum cocok aja. Ada Ya, kan? menurut gue sih ya gimana ya? Yang sebenarnya sih memang yang care, oke care. lah, bisa bikin nyaman oke. Mungkin sedikit cuek sih nggak apa-apa, nanti nggak cuek kali gitu kan sampai balas lagi, nggak apa. Baru yang kalau terlalu banyak bad mood sih kurang sih ya. Ya. Kriteria dari situ ya sih, yang penting komunikasi sama kita, sama jujur aja gitu sebenarnya. Jujur aja, iya. Baru gitu, baru kayak terbuka ya sih. Misalnya apa ya gue mau aja ngomongin orang tua dia gitu ya kan, kayak kenalan apa gitu nggak Iya. masalah sih, yang penting kayak dia nggak gampang cepat ngerespon cowok sih ya kan. Iya. Misalnya ngechat gitu kan intinya. Oke, Abang bilang tadi Abang gak suka sama cewek yang bad mood ya. Tapi tau gak sih Bang, kalau semakin sering cewek bad mood, marah-marah, jelas kayak gitu, itu semakin besar loh rasa sayang ke cowok. Iya. Agak membingungkan, tapi gitu memang. Gitu. Kalau cewek cuek aja nggak pernah marah, itu patut dikasih tanda tanya. Iya. Dia berarti nggak peduli sama misalnya Abang. misalnya kayak punya masalah lain gitu ya. Hmm. Cuman kita kan sekarang biasanya gitu kan. Iya. Tanya apa? Aku pernah ngechat cewek gitu kan. Aku tanya apa? Ya tiba-tiba kayak aku bad mood marah-marah aja gitu. Aku bisa ngapain emang kan nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, gitu loh. Nah, cuman sebenarnya sih iya nggak harus sampai kayak gue sendiri kayak harus tukeran IG kebanyakan kan. Iya. Bang lu lihat pasti banyak. Iya, kan? banyak. Itu Tukeran banyak kejadian. IG, Tukeran itu IG. buat sebenarnya sih buat apa sih itu privasi? Iya. Karena nggak semua chat itu kan cewek doang kan. Iya, betul. Ada kerjaan. Kan lucu juga gitu kan. Maksudnya itu Ketika di- tukeran IG dalam hal tukeran password gitu, bukan mutualan. Bukan iya. Betul gini. Enggak, iya dia itu di HP ini misalnya. Oh, Karena gak ada rasa saling percaya. Sebenarnya aku lalu yang gue nggak percaya cewek gue setiap juga aku mau bukti yang sebenarnya gue minta IG-nya gitu kayak gitu loh. Aku juga nggak suka sih namanya apa ya kayak tukeran akun medsos itu Iya. memang nggak suka, tapi dalam ranah tuh kayak sampai login gitu loh. Kalau cuma kayak mutualan ya memang wajib sih, Iya. namanya juga punya pasangan kan. Iya. Begitu ya, saya juga nggak setuju. Nah. Karena mau kita pegang gimana pun akun Instagram, akun sosial media lainnya, kalau dia memang niat masih mau selingkuh ya bisa bikin akun yang lain lah. Iya, Makanya diblok, masih bisa diakalin ya. Saya pengalaman juga Iya. kayak gitu. Kalau udah berprinsip, berkomitmen, ya jauhin Iya, lah hal yang itulah. kayak gitu, jangan saling nyakitin aja sih. Ya setuju, cuma saya ini Batam. Oh ya, ini Ini Batam Batam. ya. Saya lupa ini Batam. Berkeliaran, yang player berkeliaran, menyebar. si yang aku masih nanya gini sebenarnya sih. Ah. Sebenarnya yang awal cewek lihat ini apa gimana, kagum sama orangnya atau ngeliat motornya gitu. Sebenarnya Oh, ngeliat iya. motor juga kan. Sebenarnya Ada sendiri. dari Ah. itu, atau lihat gimana ibarat Lihat dari external value biasanya. apakah cewek ini bisa diajak memang kita lagi susah, apa cuma nganggur? Kayak Apa gini ya. gimana gitu kan? Kebanyakan Kalau pribadi saya dalam Hmm. menilai cowok untuk kali pertama ketemu tuh bukan
kayak lihat dari motornya, dari pakaiannya, tapi dari sikap dia, dari cara dia nge-treat kita. Kalau dari awal ketemu dia udah berani pegang, udah berani kayak apalah nggak sopan gitu kan, itu udah bad banget sih di mata saya. Ya, udah. Kayak gitu aja Skip sih. lah ya. Iya, skip itu. Oh gitu. Emang masih ada yang kayak gitu? Apa? Cowok yang kayak gitu? Ada. Ada? Wah, parah kali Saya ya. pernah ketemu kemarin, langsung saya blokir. Oh, sebelum ini. Iya. Oh, bukan yang Udah ini ya? ketemu, udah ketemu. Bukan. Oh, yang ini dia. Ini anak agama banget dia. Aku story ya. Aja. Itu enggak salah ya. Wah, aku nanya, oh ternyata yang kayak gitu ya cowok itu. Wah, parah sih. Apa? Physical Itu- touch ya? Hah? Ini kalian pura-pura nggak tahu atau gimana sih? Enggak, saya karakterku enggak kayak gitu. Makanya enggak sampai ke situ pikiranku. Oke, berarti abang tuh termasuk dalam kategori yang kayak pacar saya sekarang, good boy. Oh, enggak, sorry. Good boy, mungkin ya. Mungkin, iya mungkin. Amin gak sih? Jangan mungkin. Enggak mau jadi good boy, enggak mau jadi bad boy, enggak mau jadi fuck boy. Oh, aku nih Kayak situasi gitu gak sih bang? bukan. Bukan ya? Aku punya prinsip pemikiran namanya tuh high value man. Lain. Wanita bernilai tinggi gitu. Iya, betul men. Jadi yang dibangun itu lebih fokus ke inner value. Inner value itu karakter dari Iya, mental. betul. Tapi external value juga perlu dibangun. Misalnya wajib sih cowok kan untuk kedepannya dia harus bisa jadi penopang rumah tangga. Jadi finansialnya harus bagus, karirnya harus bagus, nama baiknya juga harus bagus. Cuman lebih utama memang aku tuh lebih suka fokus ke inner value, ke karakter, mentalitas. Sebenarnya dari cowok tuh jangan kayak yang kamu bilang tadi. Iya. Itu namanya simping. Janganlah jadi cowok yang simping, terlalu ngejar-ngejar, itu juga enggak juga. Tapi intinya gini, kalau inner value kita bagus, karakter, mentality bagus, kita nggak perlu caper, nggak perlu terpesona. Orang tuh tahu gitu kan, oh ini baik, oh ini menarik, oh ini dia punya nilai, kayak gitu. Kalau prinsip aku kayak gitu, good boy Cowok segala yang macam. tiba-tiba ninggalin ceweknya setelah dia sukses, itu termasuk kategori apa ya? Ninggalin ceweknya setelah sukses. Padahal ceweknya namanya dari nol gitu. Berarti mungkin ngerasa, oh dari aku mungkin ya udah, kamu udah nggak share tadi dia jahat ya. Banget, itu termasuk kategori apa ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mungkin fuckboy mungkin. Oke. Itu perlu dibedahi kayaknya, Iya. kasih nama itu apa? Ya,